Kita lanjutkan dengan bagaimana Anda melukis penjumlahan vektor. Ya. Ada dua metode yang bisa dipakai untuk menjumlahkan vektor, yaitu menggunakan metode jajar genjang dan metode poligon atau segi banyak. Nah, metode jajaran genjang itu hanya efektif kalau untuk melukis dua vektor, ya, penjumlahan dua vektor. Kalau sudah lebih dari dua vektor, gambarnya menjadi rumit. Nah, biasanya kalau lebih dari dua vektor, kita gunakan metode poligon. Ya, misalnya di buku saya di halaman 101, misalnya ada dua vektor ini. Ya, ini ada F1, ini ada F2. Bagaimana kita jumlahkan dengan metode jajar genjang dan bagaimana dengan metode poligon. Jadi kita gambarkan saja. Ya. Jadi misalnya kalau kita lihat tadi, ini ada vektor, kemudian di sini ada vektor. Ya. Kita akan jumlahkan. Ini dikasih nama F1, ini F2. Ya. Nah, kalau kita pakai metode jajaran genjang, maka kita mulai dari satu titik misalnya, satu titik, taruh ini titik O. Nah, kita gambar dulu, terserah mau F1 mau F2 boleh. Tapi taruhlah saya gambar dulu F1, ya. F1 saya gambar ke sana. Jadi saya pindahkan F1 itu ke titik O, titik tangkapnya kita pindahkan. Ini F1. Kemudian kita gambarkan F2, kita pindahkan titik tangkapnya ke O. Jadi satu titik tangkap. Nah, ini adalah F2. Nah, namanya juga cara jajar genjang, maka ini kita anggap sebagai sisi-sisi jajaran genjang. Jadi resultannya ini, dari ujung F1 ditarik garis sejajar F2. Ya, jadi di ujung F1 tarik garis sejajar F2. Di ujung F2 ditarik garis sejajar F1. Nah, kedua garis ini akan bertemu pada suatu titik. Ya, taruhlah ini titik P. Nah, maka vektor resultan itu pangkalnya ada di O. Jadi pangkalnya ada di O. Ya, atau ekornya ada di O, kepalanya ada di P. Inilah vektor resultan yang ditanya. Ya, kalau kita kasih nama R. Jadi itulah R yang kita lukis dengan cara jajaran genjang. Ya. Kalau vektornya ada 3, jajaran genjangnya ada 3 ya. Jadi misalnya kita tambahkan lagi satu vektor ke sana. F3. Maka kita hanya bisa menjumlahkan F1 dan F2. Hasilnya R. Kemudian R kita pindahkan lagi F3 ini ke sini. Ya, saya gambar aja pakai titik-titik ya. Supaya jelas ini F3. Saya gambar pakai tinta merah ya. Tinta merah ya. Nah, ini. Ini F3. Ya. Nah, sekarang F3 kita jumlahkan dengan R. Pakai jajaran genjang. Jadi sisi-sisinya ini. Jadi di ujung P ditarik sejajar F3. Di ujung F3 ditarik sejajar R. Nah, sehingga ketemulah ini. Ya. Nah, inilah resultan yang merupakan F1 plus F2 plus F3. Ya, seperti itu. Ya, sangat rumit gambarnya ya. Nah, kita sekarang menggunakan metode poligon. Kalau metode poligon sederhana, mau ada berapa vektor nggak ada masalah. Mau lebih dari 3 atau 4 nggak ada masalah. Jadi misalnya vektor seperti ini. Maka kalau dengan metode poligon, kita gambar salah satu vektor. Misalnya F1. Kita gambar F1. Ya, dengan titik tangkapnya O. Nah, tinggal kita pindahkan vektor kedua di ujung F1. Misalnya F2 ini. Kita gambar, kita pindahkan ke ujung F1 ya. Nah, inilah vektor F2. Ya, sehingga sekarang kita sampai di titik ini. Berikutnya kita tambahkanlah F3. Ya, kita tambahkan F3. Di sebelah sini. Vektornya sudah habis. Maka ini taruhlah ujung yang terakhir tadi P. Maka vektor resultannya kita peroleh dari menghubungkan pangkal yang semula dan ujung yang terakhir. Nah, ini. Inilah R itu. Ya, yang akan sama dengan, jadi sekali lagi saya ulangi ya. Jadi kita gambar dulu vektor F1 ini. Kemudian di ujung F1 kita gambar F2. Ya, kita pindahkan F2. Kemudian di ujung F2
Kita pindahkan F3. Ya, ini F3. Ya, kita pindahkan F3. Ini. Sehingga akhirnya kita hubungkan antara pangkal awal dan ujung yang terakhir. Nah, inilah yang kita sebut dengan R. Yang hasilnya sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Nah, itulah caranya melukis vektor, penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang dan metode poligon. Kalau misalnya kita diminta untuk menggambar selisih vektor, sama saja, ya, selisih vektor sama saja. Ya. Kalau kita disuruh menggambar dengan selisih vektor, ya, sama saja. Misalnya vektor A ke sana, ya. Terus ini ada vektor B ke sana. Terus kita disuruh menggambar vektor SC, yaitu selisih antara A dikurangi B. Selisih antara A dikurangi B. Nah, selisih ini kita anggap aja sebagai penjumlahan. Ya. Jadi sama saja dengan A dijumlahkan dengan min B. Ya. Anda sudah tahu tadi waktu kita menggambar vektor. Vektor min B itu sama dengan vektor B panjangnya, tapi arahnya berlawanan. Jadi kita balik arah B. Oke, sekarang kita gambar ya. Misalnya kita gambar dulu A. Sana. Ya, kita gambar dulu A, karena A yang duluan. Kita pakai metode poligon aja. Kemudian ditambah lawan dari B. B-nya ini kan ke sana. Nah, lawan dari B tentu dibalik. Nah, seperti ini. Inilah lawan dari B. Ya, jadi lawan dari B yang ini. Ya, yang ini lawan dari B itu. Nah, itulah lawan dari B. Nah, jadi pertama kita mulai dari titik O. Kita gambar dulu vektor A. Ya. Kemudian di ujung A kita gambar min B. Ya, min B ke bawah. Nah, kita gambar. Maka ini adalah ujung vektor yang terakhir, maka kita tinggal menghubungkan ini. Nah, inilah vektor C ini. Ya. Yang sama dengan vektor A dikurang vektor B. Itulah cara menggambarkan jumlah vektor dan selisih vektor. Ya. Kita telah menjelaskan bagaimana melukis vektor resultan, baik dua vektor maupun lebih dari dua vektor dengan menggunakan metode jajaran genjang dan metode poligon. Sekarang bagaimana kita menentukan vektor resultan, ya, menentukan baik besar maupun arahnya. Nah, ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan rumus resultan, yang dasarnya adalah rumus kosinus dan sinus dari matematik. Tapi ini hanya efisien untuk dua vektor, sama dengan cara jajaran genjang untuk menggambar resultan dua vektor. Yang kedua itu menggunakan metode komponen plus vektor satuan. Ya. Jadi kita akan menggunakan vektor satuan I dan J atau metode komponen murni menggunakan tabel. Nah, ini efisien kalau lebih dari dua vektor. Ya. Mari kita lihat soalnya ya, dari buku saya. Jadi diambil dari buku saya. Mari kita lihat pada halaman 105, ya, 105. Ya, jadi kalau Anda lihat di halaman 105 itu ada gambar seperti jajaran genjang itu adalah penurunan besar resultan menggunakan rumus resultan. Jadi kalau secara inti misalnya ini ada dua vektor. Misalnya ini ada dua vektor. Kalau yang kita sudah familiar itu vektor gaya lah ya. Ini vektor gaya, ini vektor F1. Kemudian di sini ada vektor gaya F2. Ya, maka ya ini ada dua sudut apit. Ini adalah sudut apit yang terkecil. Sebut saja theta.
Jadi ini adalah sudut apit yang terkecil. Sudut yang apit lagi, yang satu lagi yang ini. Nah, ini terbesar. Jadi yang kita maksud sudut apit adalah sudut apit terkecil. Ya, jadi ini ada vektor F1, ada vektor F2, dan sudut apitnya theta. Taruhlah diketahui. Nah, kita tadi sudah menggambar ya, dengan metode jajaran genjang, kita bisa dapatkan resultannya adalah yang ini. Ini adalah resultannya. Nah, ini kita kasih nama R. Kita bisa menggambarnya. Nah, masalah kita sekarang, bagaimana menentukan besar R, dan bagaimana menentukan arah R. Dengan menggunakan rumus resultan. Nah, rumus resultan itu diturunkan di buku saya, ada di halaman 105 ini. Tapi kita tidak akan menurunkannya, jadi kita tuliskan saja. Besar resultan antara dua vektor, F1 dan F2 adalah akar F1 kuadrat, ya, besar dari F1, ditambah besar dari F2 dikuadratkan, tambah 2 F1 F2, kali kosinus sudut apit. Ya, sudut apit antara dua vektor yang terkecil. Ya, ini diturunkan dari rumus kosinus. Sedangkan arah R, arah vektor resultan, ini, taruhlah kita akan hitung terhadap F1. Ya, terhadap F1 ya. Kita akan hitung terhadap F1 ini. Ya, jadi terhadap arah ini. Mendatar kira-kira ya, F1. Maka tentu kalau R-nya ini, maka yang dimaksud arah tentu sudut ini. Ya. Nah, taruhlah alfa. Jadi taruhlah ini alfa, berapa alfanya? Seperti itu. Nah, yang pertama kita hitung dulu besar dari R ya. Gitu. Nah, misalnya di contoh soal kita ini, dua vektor F1 dan F2 memiliki pangkal berimpit dan masing-masing memiliki besar 3 Newton dan 4 Newton. Ya, jadi besar dari F1 itu 3 Newton, besar dari F2 itu 4 Newton. Diketahui ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di buku itu halaman 105, contoh 34 ya. Contoh 34 ini. Saya sudut apit antara kedua vektor adalah 60 derajat. Jadi theta ini, sudut apit ini diketahui ya, 60 derajat. Maka kita tinggal menghitung. Maka besar vektor resultan R adalah akar besar dari F1. F1-nya 3 Newton. Jadi 3 pangkat 2 ditambah F2 kuadrat. F2-nya 4 Newton. Jadi 4 pangkat 2. Ditambah 2 kali F1 3, F2 4, kosinus theta. Nah, kita tahu theta 60 ini adalah sudut istimewa. Maka kosinus theta adalah kosinus 60 derajat. Dan Anda sudah tahu kosinus 60 derajat itu adalah setengah. Ya, karena dia termasuk sudut istimewa. Jadi ini kalau Anda hitung, kita perbesar sedikit supaya kelihatan ya. Ya. Tapi ini kalau kita hitung kali lagi setengah. Maka kita akan dapatkan sama dengan akar 9, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Ini 2 hilang dengan ini. Ditambah 12. Maka ini akan sama dengan akar 37. Ya, jadi besarnya kita udah dapat. Ya, ini besar. Besar dari vektor resultan ini. Kita udah dapat. Ya. Nah, sekarang kita ditanya apa arahnya. Ini ada dalam segitiga ini. Ya, taruhlah ini segitiga A, B, C. Jadi ada di segitiga BC ya. Ya, saya gambar ulang. Ini segitiga A. Nah, ini sudut alfa ini yang ditanya. Ya, kemudian ini ada B. AB diketahui. F1 ini 3 Newton ya. Kemudian BC ini sama dengan F2. Jadi 4 Newton. Kemudian R udah kita hitung barusan. R kita hitung besarnya adalah akar 37. Nah,
Di sini kita akan menggunakan rumus sinus, ya. Kita akan menggunakan rumus sinus. Kita akan gunakan rumus sinus, ya. Jadi kalau kita gambar lagi ini, kita akan gunakan rumus sinus. Ini salinan gambarnya. Kita ditanya alfa, ya. Maka tentu rumus sinus bilang sinus alfa dibagi. Jadi kalau kita pilih sudut ini, penyebutnya haruslah sisi di depan alfa, yaitu 4 Newton, ya. 4 Newton. Nah, satu lagi sisi yang diketahui adalah akar 37, ya, akar 37, ya. Nah, tentu sinusnya harus yang ini. Nah, ini harus yang sudut ini, ya. Jadi harus sudut itu, ya, sinus B ini bagi, ya, akar 37. Ya, ini yang ditanya, ya. Jadi dia hanya bisa dihitung kalau sin B tahu. Ya, kita tahu yang diketahui tadi ini adalah, ini tadi BC ini pindahan dari ini, ya. Nah, ini tadi ada F2 di sini. Ya, sudut apit ini adalah theta. Dan diketahui sama dengan 60 derajat. Ya, jadi kalau Anda lihat garis ini dengan garis ini sejajar, ya. Jadi garis ini sejajar ini. Maka sudut theta ini juga sudut theta, sehadap, ya, namanya ini 60 derajat. Dengan demikian kita bisa hitung sudut ini, ya, karena dia merupakan pelurus daripada sudut ini, ya, lurus ini. Jadi kelihatan kalau pelurus jumlahnya 180, jadi B ini adalah 120. Jadi kita akan hitung sin 120. Dan kita tahu yang kita hafal hanya sudut istimewa di kuadran 1 atau sudut lancip. Nah, ini harus kita bikin sudut lancip, padahal ini di kuadran 2. Kita tahu dari trigonometri rumusnya adalah 180 kurang. Dan untuk sinus positif. Ya, nah, 180 kurang berapa supaya 120? Yaitu kurang 60. Dan demikian sin 120 sama dengan sinus 60. Ya, setengah akar 3. Ya, jadi sinus 120 ini 120 ternyata sama dengan sinus 60. Karena untuk sinus kalau jumlahnya sudutnya 180, sinusnya sama. Jadi tinggal dimasukkan di sini, diganti setengah akar 3. Jadi kalau kita isi lagi, kita sekalian hitung, maka sin alfa sama dengan 4 kali, ya, kali silang, sinus 120. Sinus 120 adalah setengah akar 3 dibagi akar 7, akar 37. Ya, nah 4 dengan 2 jelas 2, jadi ini hasilnya adalah 2 akar 3 per akar 37. Ini sinus alfanya, ya. Maka alfa bisa dihitung, yaitu dengan inverse, ya, di tombol kalkulator Anda. Karena ini sudutnya bukan sudut istimewa, ada tombol inverse dari sinus. Tinggal Anda ketik 2 kali akar 3 dibagi akar 37, maka Anda akan dapatkan alfanya berapa. Kalau mode Anda derajat, maka jawabannya akan derajat. Ya, jadi tinggal diketik aja di kalkulator 2, ditekan angka tombol 2 kali tombol akar 3 dibagi tombol akar 37. Nah, di buku saya sudah ada hasilnya itu. Ya, kalau Anda lihat hasilnya itu di buku saya sudah ada. Yaitu 34,7 derajat, ya. Ini didapat 34,7 derajat, ya. Jadi di buku saya sudah ada itu hasilnya 34,7 derajat di halaman 116, ya. Dengan demikian kita sudah tahu besarnya. Jadi kalau kita jawab lagi dari vektor jumlah tadi, ya. Ya, vektor resultan besarnya, ya, jadi kalau kita jawab pakai kata-kata, besarnya adalah akar 37 Newton. Ya. Dan arahnya membentuk sudut 34,7 derajat, ya, terhadap vektor F1. Nah, inilah jawaban akhirnya, ya. Inilah cara bagaimana kita menentukan vektor resultan, yaitu menentukan besarnya menggunakan rumus kosinus
dan menentukan arahnya dengan rumus sinus. Tetapi hanya efektif untuk 2 vektor. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk bagaimana menentukan resultan vektor kalau vektornya itu 3 atau lebih dengan metode komponen plus vektor satuan yang telah kita pelajari sebelumnya.